Halo, selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi di channel saya, Masio Company. Channel yang sangat sederhana, hanya dibuat dengan modal semangat dan modal keberanian. Jadi kemarin saya sudah membuat satu konten, yaitu membedah literasi part 1, dan konten ini merupakan lanjutan dari konten itu. Kita masih akan membedah tentang literasi, tapi yang membedakan yaitu hari ini saya menghadirkan dua sahabat saya sesama anggota komunitas literasi independen. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam pembedahan materi, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri bersama dengan kawan-kawan saya sekomunitas. Jadi kalau teman-teman belum mengenal saya, nama saya Yosua, dan saya akan persilakan kepada kedua kawan saya untuk memperkenalkan diri. Dari sebelah kiri saya dulu. Nama saya Desgian, saya juga tergabung dalam komunitas literasi independen yang dimana ini adalah suatu wadah untuk mengajak teman-teman yang untuk tertarik dalam membaca. Karena kan ketika kita mengibaratkan pada saat-saat ini, membaca itu sangat penting, atau bahasa umumnya dibilang adalah suatu jendela dunia. Mungkin itu sebagai pandangan umum. Ya, kemudian di sebelah kanan saya boleh memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Alwan. Saya tergabung dalam komunitas literasi membaca. Alasan saya bergabung karena saya melihat suatu keresahan bagaimana tentang pendidikan kita di Indonesia, yang dimana masyarakat kita itu mengalami namanya krisis literasi, yang dimana krisis literasi yang kita alami di Indonesia ini adalah yang kedua terendah yang ada di dunia. Jadi itulah yang mendorong saya untuk memberikan pandangan saya mengenai literasi, agar masyarakat kita tahu bahwa pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Ya, jadi itu sepintas mengenai perkenalan diri kami di komunitas literasi independen. Jadi kami membuat suatu komunitas kecil, ya, komunitas kecil mengenai yang fokus untuk mengkampanyekan membaca buku kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kami yang berasal dari keresahan mengenai rendahnya minat baca, rendahnya minat literasi masyarakat Indonesia. Meskipun ini adalah komunitas yang kecil, tapi kami berharap ini menjadi suatu batu loncatan bagi terutama pemuda-pemudi untuk memiliki inisiatif untuk berliterasi atau membaca buku. Jadi pada konten malam ini kami akan lebih menggali mengenai persepsi kami akan membaca buku, mengapa membaca buku itu begitu penting, atau mengapa kita harus memiliki inisiatif untuk membaca buku, apa saja hal-hal yang menarik seputar membaca, mengenai pandangan-pandangan umum mengenai membaca buku. Itu yang akan kita lebih gali pada malam hari ini, lebih ke persepsi kami bertiga begitu. Begini, Bu, kalau kita lihat sekarang kan minat baca orang-orang, terutama kita masyarakat Indonesia, ya, sangat rendah, ya, dan itu sangat prihatin. Dan menurut saya, orang yang paling memiliki peluang untuk mendorong orang-orang untuk membaca adalah pemuda seperti kita. Setuju enggak? Setuju. Karena kitalah yang memiliki peran sebagai agen of change. Tidak mungkin kan orang-orang yang sudah tua atau orang anak-anak yang memiliki pola pikir yang paling ideal untuk hal-hal semacam ini. Jadi pada konten ini saya lebih banyak bertanya ke kawan saya dua ini, karena di konten pertama kan saya sudah banyak mengutarakan mengenai persepsi saya secara pribadi mengenai pentingnya berliterasi. Jadi saya lebih fokus untuk menggali pemikiran kedua sahabat saya ini sesama komunitas literasi. Yang pertama yang mau saya tanyakan ke kawan saya yang berdua ini yaitu, apakah membaca itu penting?
pertama saya tanyakan kepada sahabat saya di sekian, menurut pendapatmu, pentingkah itu membaca atau tidak terlalu penting? Ji? Ketika kita mengatakan bahwa apakah membaca ini adalah suatu hal yang penting tidak penting, sebenarnya ini adalah suatu hal yang sangat penting karena pertama, ketika kita membaca di situ pola pikir kita terasah. Apa yang belum kita ketahui dari dengan membaca kita mendapatkan hal baru. Oke, contohnya seperti kayak perbendaharaan kata yang baru. Kemudian ya pola pikir lebih maju berdasarkan dengan apa yang kita baca. Dan menurut saya tertarik dalam membaca karena saya mengibaratkan bahwa membaca ini adalah suatu traveling menurut saya, karena saat ini mungkin orang-orang ketika traveling artinya di situ kita liburan atau jalan-jalan. Tetapi ketika dengan membaca itu merupakan suatu traveling yang mungkin murah karena kita dapat mengetahui suatu negara lain dengan membaca dari buku. Contohnya mungkin ketika kita melihat mengenai peradaban-peradaban manusia atau peradaban Yunani kuno, kita kan sering bertanya-tanya apakah memang ini pernah terjadi. Tetapi ketika kita membaca buku, di situ kita mengetahui bahwa hal ini memang pernah terjadi dan itu membuat pola pikir kita untuk lebih berkembang. Mungkin itu dari saya sedikit. Penjelasan yang sangat luar biasa, Bu. Dan banyak hal yang bisa kita dapat dari penjelasan kawan saya tadi. Kemudian saya akan tanyakan ke kawan saya yang sebelah kanan, Alwan, bagaimana pendapatmu mengenai membaca buku? Apakah memang membaca buku itu penting atau tidak terlalu penting? Kalau untuk dikatakan membaca itu penting atau tidaknya, menurut saya membaca itu penting. Karena apa? Karena dalam membaca itu kita dapat menemukan suatu hal yang baru. Misalnya dalam hal pengetahuan, hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Misalnya mengenai tentang tentang puisi-puisi yang bagus atau masalah tentang sejarah dunia. Tapi untuk masalah membaca sebenarnya itu bisa dilakukan di mana saja asalkan dengan kemauan kita. Bisa melalui buku biasa, bisa melalui media cetak online bisa. Tetapi menurut saya kalau untuk membaca dalam media cetak online, seharusnya kita harus menyaring informasi terlebih dahulu supaya tidak termakan yang namanya hoax. Karena dalam dunia internet untuk masalah bacaan kan biasanya banyak bacaan-bacaan liar yang tidak memiliki landasan-landasan keilmuan dan juga tidak berlandaskan fakta. Jadi menurut saya membaca kita boleh membaca di mana saja, tapi ingat yang harus dilakukan dalam membaca yaitu menggali fakta dan juga kemauan serta kalau bisa Bidang ilmu. Bukan masalah bidang ilmu, tapi apa yang kita sukai atau apa yang menjadi minat kita dalam membaca tersebut. Sekian dari saya. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa juga dari kawan saya Alwan tadi mengenai pendapatnya mengenai pentingnya membaca buku. Jadi kita bertiga ini sudah sepakat mengenai membaca buku itu sangat penting. Dan itulah menjadi keresahan kami bertiga dan teman-teman lain yang ada di komunitas kami ini. Bagaimana caranya untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan pentingnya membaca buku ini kepada orang-orang di sekitar kami. Karena memang sudah kita ketahui, kemarin di konten saya yang pertama saya sudah memaparkan fakta-fakta mengapa saya yang melatar belakangi komunitas kami terbentuk untuk mengkampanyekan membaca. Kami sudah memaparkan fakta-fakta mengenai rendahnya minat baca bangsa Indonesia, mengapa hoax sangat banyak bertebaran di media sosial dan orang Indonesia sangat mudah
percaya dengan hal-hal yang bersifat provokatif. Itu semua berawal dari karena rendahnya literasi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita sudah sepakat dalam hal itu, kemudian kita melangkah ke topik yang selanjutnya. Ada satu, ini menurut pendapat saya, kadang orang yang menghambat orang untuk membaca buku itu karena kadangkala, dan sering juga saya rasakan, membaca buku itu sangat membosankan. Kadangkala misalnya, ini pendapat pribadi saya. Jadi kita bertiga ini mencoba untuk menemukan cara bagaimana cara kita merubah pola pikir orang-orang agar membaca buku itu menjadi hal yang tidak membosankan. Adakah pandangan dari saudara Desgian mengenai hal itu? Mengenai apa yang dipaparkan oleh saudara Yosua mengenai membaca buku dapat menjadi membosankan. Saya juga pernah mengalami membaca buku itu, mungkin ada juga titik jenuhnya. Karena dalam membaca buku, apalagi ketika kita membaca buku yang berbau sains, itu sangat cepat sekali membuat kita merasa bosan. Karena mungkin teman-teman juga harus memahami bahwa di dalam membaca suatu buku harus diatur sedemikian rupa bahwa ketika kita membaca buku sains, artinya dalam keadaan mungkin daerah tersebut tidak terganggu, karena lebih kondusif, karena membaca sains itu butuh fokus, apalagi ketika mungkin kita membaca tiba terlalu banyak notasi-notasi angka seperti itu yang mungkin sering membuat kita terlalu bosan. Beda lagi ketika kita membaca buku-buku biografi. Saya juga sudah merasakan bahwa buku-buku biografi itu sangat menyenangkan dibaca, mungkin dalam keadaan ramai orang seperti itu, karena buku biografi itu lebih menjelaskan kepada kita mengenai orang-orang yang sukses di dalam hidup mereka. Jadi ketika mungkin teman-teman mau membaca dan tidak bosan, teman-teman pilih sesuai bacaan teman-teman yang mereka minati. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ketika membaca buku sains di tempat yang mungkin kondusif dan biografi atau mungkin novel ya bisa di tempat-tempat ya kayak begitu. Ya mungkin sedikit dari pandangan saya seperti itu. Gimana dengan saudara Alwan mengenai kebosanan membaca buku? Apakah pernah juga mengalami itu dan bagaimana solusi untuk hal itu menurut saudara Alwan? Ya, kalau masalah saya mengenai kebosanan dalam membaca, ya setiap orang pasti pernah mengalami. Yang dikatakan bosan dalam membaca buku, yang biasanya orang-orang katakan, mungkin juga saudara Deskian tadi mengatakan masalah buku sains. Mungkin sebenarnya bosan karena materinya yang disampaikan dalam buku itu hanya itu-itu saja. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada cara penyampaian yang lebih efektif. Jadi kenapa juga orang bosan membaca buku? Karena bacanya hanya itu-itu saja, tidak ada perubahan-perubahan yang lain. Misalnya buku yang dibaca hari ini, mungkin saja buku itu sudah terbit dari beberapa tahun yang lalu, tapi tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan yang bisa membuat lebih fresh. Jadi kalau bisa menurut saya untuk meningkatkan minat baca perlunya juga namanya perbanyak referensi buku ya, betul. Supaya minat baca menjadi juga lebih, kita tidak menjadi bosan begitu. Tidak bosan, supaya misalnya ada bacaan lain kayak misalnya cuma ini saja. Misalnya misalnya buku ini tentang keilmuan, besoknya fiksi atau puisi, karya-karya novel begitu ya. Walaupun ada memang begitu masalah selang-seling fiksi novel, tapi kembali ke masalah yang tadi, yaitu kurangnya kurangnya fasilitas. Betul. Jadi kalau untuk meningkatkan minat baca seharusnya meningkatkan juga fasilitas, karena sebenarnya saya pernah membaca suatu fakta menarik. Kalau misalnya ada buku baru yang baru
diluncurkan oleh penerbit, sebenarnya warga kita itu sebenarnya antusias, cuman karena masalah keterbatasan fasilitas dan hal lain sebagainya, jadi masyarakat kita menurun, jadi minat bacanya itu menurun karena pasti mereka beranggapan begini, paling cuma antri lagi, paling begini begitu. Jadi itu menurut saya yang menurunkan minat baca mereka nih, ya faktor-faktor banyak faktor lah, tapi kita ya tidak boleh menjudge cuma warga Indonesia minat bacanya segini tidak. Padahal banyak faktor yang melatar belakangi itu terjadi. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi. Memang sih kalau kita membaca sangat bosan, apalagi bagi teman-teman yang mungkin masih pemula toh. Jadi saran saya, membaca sebenarnya itu terjadi karena karena biasa. Nah, dan bagi teman-teman yang mungkin masih pemula dalam membaca, mungkin teman-teman bisa referensi lebih ke komik. Lebih banyak yang lebih menghibur. Ya, karena kan nantinya di situ seolah-olah menumbuhkan alam sadar teman-teman untuk lebih tertarik dalam membaca, supaya nantinya mungkin kalau teman-teman langsung membaca kayak seperti berat-berat bisa-bisa bisa-bisa pemikiran teman-teman menjadi kacau tuh. Jadi saran mungkin kepada teman-teman untuk membaca ya buku-buku yang seperti yang ringan-ringan ya, seperti komik. Seperti saya juga, saya membaca mulai dari komik ya. Dan Novel, kayak begitu. Baru ke buku-buku yang lebih berat atau lebih banyak mengandung pengetahuan begitu. Jadi ya silakan. Karena kan nantinya itu bakalan terpaku di alam sadar teman-teman untuk lebih giat membaca. Begitu. Ya, pendapat yang sangat luar biasa dari kedua kawan saya tadi mengenai pendapat mereka mengenai kebosanan membaca buku ya, dan saran ada tadi sempat disinggung oleh saudara juga mengenai saran kepada para pembaca pemula tadi, bahwasannya kalau memang orang itu biasa membaca buku malas atau bosan karena langsung membaca yang berat kayak filsafat, baru baca buku langsung filsafat atau langsung buku-buku sains, mereka jadi bingung, bosannya ini membaca, beratnya bikin pusing. Nah, itu tadi sarannya saudara Desdian sangat bagus, bahwa mulailah membaca buku dari hal-hal yang ada juga disinggung tadi saudara Arwan, dari yang kalian minati lah. Apa yang paling kalian minati mengenai buku-buku, apa yang paling kalian minati, entah itu yang bersifat hiburan kayak novel, kayak komik-komik begitu, banyak yang menghibur. Tapi yang kita titik beratkan di sini bukan mengenai sifat dari bacaan teman-teman, tapi bagaimana teman-teman membiasakan diri untuk mulai membaca buku. Karena belum disinggung kedua teman saya tadi mengenai bahwa kalau sisi positif dari membaca buku itu membuat selain perbendaharaan kata kita lebih banyak, yang seperti yang disinggung saudara Desgian, atau kosakata kita menjadi lebih banyak. Dengan membaca buku ini satu fakta teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin menonton video ini, bahwa dengan membaca buku apapun yang kita baca, entah itu yang bersifat edukatif atau hiburan, akan membuat kita berpikir lebih sistematis. Itu sebenarnya tujuan yang sangat penting dari kalau kita membiasakan diri membaca buku. Kita melatih pikiran kita untuk berpikir lebih sistematis. Jadi karena kita akan membaca buku itu disusun dengan sistematis. Jadi otomatis kalau kita membiasakan diri kita membaca banyak buku, kita secara otomatis memiliki pikiran yang lebih sistematis. Itu yang poin pentingnya kawan-kawan. Jadi itu kita sarankan kepada teman-teman yang baru mulai membaca buku, mulailah dari buku-buku yang ringan-ringan, dari buku yang menghibur begitu. Jadi kita sudah sepakat tadi mengenai hal itu, kemudian kita melangkah lagi ke topik-topik lain mengenai membaca buku. Ada juga suatu fakta yang menarik sih, banyak orang mau membaca tapi mereka pusing dengan atau kurang referensi mengenai bacaan-bacaan mengenai bacaan-bacaan yang buku apa sih yang mau saya baca dulu yang menarik. Itu yang di video kali ini juga ingin memberikan referensi buku yang bisa teman-teman baca.
entah itu yang bergenre ilmu pengetahuan kayak sains atau novel ataupun yang filsafat atau buku-buku pengembangan diri. Saya mau tanya dulu ke saudara-saudara kedua teman saya ini, buku-buku apa yang mereka pernah baca begitu? Yang bergenre apa lah, meskipun mereka sudah lupa judul bukunya. Kalau saya sangat suka membaca buku yang bergenre biografi, karena ketika kita membaca buku yang bergenre biografi, di situ kita termotivasi untuk bagaimana juga bisa seperti orang-orang yang sukses ini. Karena biografi di situ menjelaskan mengenai perjuangan hidup dari tokoh tersebut. Jadi saran saya, mungkin teman-teman ketika ingin lebih tertarik membaca buku, mungkin lebih ke biografi menurut pandangan saya. Ya itu dia yang referensi kepada teman-teman mengenai buku-buku ya. Dari saudara Desgian tadi mengatakan bahwa dia memberi masukan kepada kawan-kawan atau kepada kita semua bahwa buku-buku yang bisa menjadi referensi kepada kawan-kawan yaitu buku-buku biografi, karena buku biografi itu bisa menjadi semacam motivasi kepada kita untuk membaca buku, karena kita bisa melihat perjalanan hidup seseorang yang dialami bertahun-tahun hanya dalam kita baca dalam beberapa menit saja atau beberapa jam. Itu hebatnya kalau membaca buku, Pak. Itu hebatnya buku. Mereka mampu menyajikan suatu pengalaman hidup seseorang yang dialami bertahun-tahun namun dapat disingkat dan dibaca hanya dalam beberapa waktu yang singkat, dalam waktu yang lebih singkat, dan kita dapat intisari dari pengalaman hidup mereka. Karena kan ketika kita membaca biografi, terkadang mungkin terlintas dalam pemikiran kita, apalagi biografi yang tebal tuh, kita mungkin beberapa lembar gini sudah bosan. Tetapi ketika kita membaca biografi di situ kayak kita lebih asik atau lebih ingin mengetahui jalan ceritanya. Artinya kita secara tidak sadar dapat menyelesaikan buku mungkin 3 hari, tebal 500 halaman seperti itu, bisa 3 hari, karena biografi itu sangat enjoy asik dibaca, tidak terlalu mengurus pikiran lah. Iya, jadi itu yang biografi itu merupakan buku yang sering saya baca begitu. Kalau saudara Alwan sendiri, buku-buku genre apa yang disukai begitu, minatnya yang sering dibaca lah? Kalau jujur, kalau masalah untuk genre buku saya bagaimana ya? Lebih ke komik, lebih ke pengetahuan, atau yang sering paling dibaca lebih genre? Kalau saya itu biasanya itu lebih suka ke genre pengetahuan umum lah. Oh iya. Sama mungkin sama dengan saudara Desgian, ya biografi juga. Jadi menurut saya kalau untuk mencari referensi bacaan, menurut saya mulailah dari yang apa yang kita minati dulu. Ya, kalau misalnya mungkin saya atau saudara ya Desgian yang memberikan saran buku ini yang kita baca ini, tapi kalau menurut teman-teman ada yang lebih menarik, ada yang lebih menarik, atau misalnya mungkin bilang kayaknya ini saya kurang cocok dengan ini, jadi lebih baik kalau untuk mencari referensi buku, menurut saya cari dulu yang sesuai dengan minat kita. Itu saja kalau saya singkat. Kalau saya secara pribadi, buku-buku yang lebih dominan saya baca itu buku-buku yang bergenre filosofi sih, filsafat, atau yang 2 genre yang paling saya suka, filsafat dan pengembangan diri. Jadi ada beberapa buku referensi yang bisa saya sarankan kepada teman-teman yang baru mulai membaca. Yang pertama itu Dunia Sophie, itu buku salah satu genre filsafat, salah satu novel filsafat ya, yang dibuat oleh Jostein Gaarder, seorang dosen filsafat dari Norwegia. Bukunya sangat menarik karena dikemas dalam bentuk novel, tapi tetap memberikan ide-ide filsafat dari zaman Yunani kuno sampai zaman postmodern. Semua pikiran-pikiran filsuf dirangkum dalam buku itu dengan bahasa yang lebih sederhana dan diasumsikan mudah dipahami oleh kalangan umum. Jadi tidak seperti buku-buku filosofi pada umumnya yang bahasanya sangat berat-berat dan
kosakatanya kadang sulit dimengerti. Sementara di buku Dunia Sopi itu sendiri bahasanya lebih mudah dipahami lah secara umum dan membuka pemikiran kita lah menjadi lebih luas. Jadi itu salah satu referensi buku saya yang menurut saya kepada teman-teman Dunia Sopi. Banyak mungkin di Gramedia ada yang bentuk buku manual seperti biasa, ada juga bentuk online ya dalam bentuk online. Kemudian ada lagi buku yang kalau pengen bangun kepribadian, ada bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rich, atau kalau di bahasa Indonesia kan Berpikir dan Menjadi Kaya. Buku ini adalah referensi bagi pengusaha-pengusaha besar dunia, dan kemungkinan besar semua orang-orang sukses di dunia pernah membaca buku ini. Ini merupakan rangkuman interview oleh seorang wartawan dari Amerika, namanya Daniel Carnegie, mewawancarai 500 orang paling sukses di Amerika pada zamannya. Jadi dirangkum dalam satu buku yang diberi judul Think and Grow Rich, Berpikir dan Menjadi Kaya. Jadi buku itu sangat bagus teman-teman. Dan kemudian banyak referensi buku, tapi ada lagi satu yang paling bagus menurut saya pengembangan kepribadian, ada namanya 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Ada bukunya Stephen Richard Covey, seorang motivator, seorang konsultan bisnis dari Amerika juga. Bukunya sangat bagus. Di situ dikemas mengenai 7 prinsip-prinsip perilaku yang akan membuat manusia menjadi efektif dalam pergaulan hidup. Jadi buku itu referensi dari saya. Jadi itu tadi pendapat kita ya mengenai referensi buku. Jadi kalau sekarang kita ke sesi yang terakhir mungkin ini ya. Jadi kira-kira kalau saya juga masih ingin bertanya lagi kepada saudara-saudara saya ini. Pertama kepada Desigian, apa saran Desigian kepada teman-teman, atau adakah masukan-masukan kepada teman-teman agar lebih tertarik untuk membaca buku begitu? Mungkin saran saya, kita callback seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya teman-teman membaca dari hal yang ringan-ringan seperti dulu. Jadi karena seperti yang kita ketahui, semua hal itu akan berjalan ala bisa karena biasa. Jadi teman-teman ketika mungkin pertama membaca buku-buku ringan seperti komik dulu, ketika mungkin teman-teman sudah terbiasa, teman melangkah lagi mungkin ke seperti buku-buku biografi. Setelah itu melangkah lagi sampai ke buku-buku yang mungkin dianggap lebih berat seperti buku-buku sains. Tetapi kesemuanya itu ketika kita memulai dengan step by step, semuanya itu akan menumbuhkan rasa kita untuk memacu kita untuk lebih rajin atau lebih rajin dalam membaca buku. Ya mungkin itu sedikit dari pemaparan saya atau yang saran yang saya berikan kepada teman-teman. Bagaimana saudara Alwan mengenai saran kepada teman-teman agar lebih tertarik untuk membaca buku? Kalau masalah saran hampir sebagian tadi sudah diwakili dari saudara sekian, tapi tambahan sedikit dari saya. Kalau misalnya untuk kita mulai dalam membaca buku, intinya satu yang harus kita dahulukan ialah minat. Ya, minat itu yang paling penting. Kalau misalnya kita ingin membaca tapi kita tidak memiliki minat, itu sama saja hasilnya itu tidak ada. Jadi dalam membaca tumbuhkan dulu yang namanya minat. Baru berusaha lah dari bacaan-bacaan yang paling ringan. Jangan langsung yang tiba-tiba langsung yang berat atau yang terlalu bagaimana. Intinya cari yang ringan-ringan saja terlebih dahulu atau sesuai dengan minat dan kapasitas kita. Itu saja versi saya. Ya, jadi jawabannya luar biasa dari kedua kawan saya.
Kalau saya mencoba merangkum pendapat kedua teman saya, jadi saran atau masukan kepada teman-teman agar lebih tertarik membaca buku, ada tadi apa tadi itu? Lebih ke yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan dulu dibaca, atau yang kemudian dari saudara Alwan tadi, tumbuhkan dulu minat supaya lebih memiliki dorongan untuk membaca buku. Kemudian carilah buku-buku yang sesuai dengan minat teman-teman atau buku yang teman-teman sukai, entah itu yang bersifat hiburan atau yang langsung edukatif. Jadi itu semua trik-trik agar teman-teman tertarik untuk membaca buku. Dan di komunitas kita juga, sebelum kita akhiri konten ini, kami memberikan saran atau masukan kepada kawan-kawan agar lebih efektif untuk berliterasi, untuk menumbuhkan minat baca. Kami ada saran, membacalah sempatkanlah waktu teman-teman untuk membaca buku apa saja yang teman-teman sukai, 1 jam minimal, 1 jam setiap hari, atau dalam kurun waktu 1 tahun habiskanlah 2 buku untuk dibaca, buku apa saja yang teman-teman minati. Itu langkah awal untuk membuat literasi kita semakin bertumbuh. Nah, tambahan sedikit. Iya, silakan. Kalau misalnya terhalang masalah buku cetak, kan sekarang ada namanya media online. Jadi untuk referensi buku, misalnya buku-buku yang ingin kita baca sekarang itu bisa di-download sebenarnya di format PDF. Jadi kalau misalnya terhalang karena mungkin ribet karena harus bawa buku yang tebal, jadi kan sekarang era digital kan ada namanya smartphone, jadi di situ kita dapat membaca buku melalui HP, jadi tidak perlu terlalu berat-berat lah. Intinya sempatkan membaca, tapi ingat membacanya yang sesuai dengan minat dan manfaatnya pada kita. Kalau saya jadikan membaca itu sebagai sarana untuk hiburan, jangan sebagai cuma gaya-gayaan. Ya, betul. Ya, itu saja. Jadi mungkin sedikit begini. Silakan. Saya kira seperti yang dikatakan oleh saudara Yusuf tadi, bahwa sempatkan membaca buku apa saja. Ya, mungkin ini true story, saya juga pernah mengalami. Saya pernah seolah-olah kayak seperti kecanduan seperti itu, tapi saya terus mau membaca buku apa saja, sampai-sampai saya itu hari berpikir untuk menghubungi saudara Yosua, karena buku-buku yang saya sudah baca mungkin bergenre kayak komedi semua, apa segalanya macam saya sudah baca-baca, sampai-sampai buku-buku kayak sejarah lagi, itu pelajaran-pelajaran yang dipelajari di SMP saya baca semua, karena seperti dalam diri kita muncul ketertarikan. Jadi ketika mungkin teman-teman membiasakan, apalagi di masa pandemi itu saya terus yang saya laksanakan, yaitu membaca buku. Jadi itu yang akan membuat kita tertarik terus untuk membaca buku, ya. Jadi lebih ke membiasakan diri dulu. Buku apa saja, biasakan saja membaca, meskipun hanya baca status orang, tapi membaca saja, biasakan membaca. Nanti itu seolah kita cari. Kita yang cari tuh, kita lebih tertarik ingin baca ini, baca itu. Dari situ nih akan muncul minat literasi kita, teman-teman. Jadi itulah mungkin inilah akhir dari video ini. Semoga teman-teman teredukasi dengan konten kami pada malam ini. Jika teman-teman suka, like, dan mohon untuk membagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, supaya ada dialektika pemikiran di antara kita tuh. Jadi sekian dulu dari kami dari Komunitas Literasi Independen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Salam literasi.